Jadi yang berpengaruh itu di mana? Di akad. Ari akad mah ialah proses transaksi, bukan proses negosiasi. Paham tuh? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Ya. Jika ada transaksi yang tidak masuk ke hulu, tentu neng masuknya karena naon kategorinya riba. Anu teh hulu riba nasa. Paham? Jika ada transaksi yang tidak memenuhi persyaratan takobut, berarti masuknya ke mana? Hah? Riba iya, karena itu ya dan biadi. Jika tidak bermasalah, masuknya ke mana? Tidak seimbang. Anu teu masalah masuknya karena riba naon? Riba fadl, karena ada kelebihan kan tidak seimbang. Paham sampai sini? Jadi gitu ya kita nama. Kenapa? Karena syarat ieu apakeun syarat ieu? Sabab akan berpengaruh terhadap jenis. Jika memenuhi ketiga unsur ieu tidak termasuk riba. Jika aya salah satunya lesot, maka itu masuk kategori riba. Tehulul berarti riba nasa. Oke? Henteu takobut berarti riba yan. Henteu masalah berarti riba fadl. Paham? Paham tuh? Jangan sampai nya bari lieur teh geuningan. Masih jam 7 kalau. Dia ada tuh. Kalau jangan panik ya, jangan. Kita keluar jam 8 sepakat kan? Oke, tenang. Masih lama. Nah, oleh karena itu, karena ia persyaratan itu berpengaruh terhadap jenis riba, maka yang perlu diperhatikan itu naona? Syarat. Sedangkan syarat ini bisa sangat mempengaruhi dari naon tadi, dari ilat dan jenis. Nah, yang pertama ilat. Perhatikan ilatnya naon, jenisnya naon. Karena berpengaruh ka dieu. Kan dari ilat dan jenis teh aya naon? Nakeun, aya to'am. Oke? Ada makanan pokok, ada komoditas utama untuk menukar seperti emas dan perak atau uang. Nah, orang kena apal ya, kan rumusnya bukan apa? So, kamu dan tidak sesulit rumus fisika tuh. Rumus fisika mereka tidak TikTok itu ngarapung si rumus teh geuningan. Di mana gampang sakit itu rumus akan berpengaruh terhadap penamaan. Nah, dari riba fadl itu ada paling terkenal riba fadl. Itu paling terkenal. Padahal mah ribaya juga sering terjadi, riba nasa terjadi. Cuma pada prakteknya riba fadl itu karena memang riba asalnya, maka lebih populer. Riba karena adanya kelebihan. Nah, riba fadl itu ada 3. Riba fadl ayat dulu. Karena tidak setiap penambahan masuk ke riba, tidak setiap riba itu karena ada penambahan. Oke? Riba fadl ayat dulu ya. Jadi ayat 3 jenis. Yang pertama ada yang disebut riba jahiliyah. Yang kedua ada yang disebut dengan riba kordin gitu ya di sini ya. Tadi ya, riba fadl, riba fadlin bahasa Arab. Karena riba fadl fadl. Riba nasain, riba yadin. Jadi riba yad, riba fadl, riba nasa. Riba fadl ayat dulu nomor kahiji riba riba karena pinjaman. Kakak nabut ke aset 1 juta. Kemudian saudara aset wayahna diuihkeun 1.100.000. Kakak teh setuju kakak teh. Walaupun setuju tidak ada yang dirugikan. Karena setuju si kakak 100.000 kan dibelikan bahan misalkan ya, kemudian kakak dijual kan bisa lebih untung dari 100.000. Kakak bisa beli
dinasih modal 100.000, kemudian bukan dijadiin produk harga 200.000, dijual dari 200.000. Berarti kakak punya untung 100.000. Ah wajar, kakak asep pun 100.000. Ulangi, kakak punya minjam 1 juta, ku kakak dibelikan barang, dibelikan kain, didamalkan ku kakak teh kerudung. Akhirnya setelah barang itu dijual jadi 2 jutaan. Berarti kakak punya untung setengahnya, 100% ya, jadi 2 juta. Ah, coba kakak, wajar, berarti nggak 1 juta, 100.000 dari kasih, aku sebagai rasa terima kasih. Jadi nawan. Kelebihan itu disebut riba. Paham tak? Itu riba kordin, riba karena pinjaman. Tak mungkin teh pembahasannya bakal panjang gede ya kan teh. Mata kalah siap 7. Kemudian yang kedua, ayat disebut riba jahiliyah. Kalau riba jahiliyah terkena denda karena jatuh tempo. Oke, kakak namun atur ke Asep 1 juta. Cek Asep, kak wayana kebiasa lami-lami paling sabulaneun. Gitu. Nah, selama dibayar dalam kurun waktu 1 bulan mah teu naon teu lebih oke. Lami-lami sabulaneun. Cek Asep teh. Nah, tetapi upami langkung di sabulan, maka kakak kena bayar wayana 5 tambah 50% jadi 1,5. Jadi karena telat atau karena setelah tempo datang dia tidak sanggup bayar, maka akhirnya ianakan. Paham tuh? Ari riba kordin mah bukan karena jatuh tempo, bukan, tapi karena apa? Karena mengembalikan nanti memang mesti kalkulasikan kudu nama sekian persen. Ari riba jahiliyah mah dia bisa beranak si pokok teh karena apa? Karena temponya habis. Tapi intinya mah iya renten dari riba fadli teh rata-rata rentenir gitu nya. Riba karena hutang, riba karena tempo. Yang ketiga aya deui riba teh riba ruqyah. Kumaha riba ruqyah? Riba ruqyah itu bagian dari riba fadlin keneh. Riba ruqyah mah seperti ini. Seperti karena ada keterkaitan atau keterikatan dalam satu akad, dibikinlah akad yang lain. Contoh, gitu. Asep gaduh sama tangga kakak. Asep punya utang ke kakaknya 5 juta. Oke? Kakaknya berikan damal bumi. Asep teh pada malana teh misalkan tukang naon teh? Tukang bas. Gitunya tukang damal bumi. Nah, Sep. Saya teh jadi 5 Sep we. Pagawe. Pan ente boga hutang ka urang 5 juta. Geus eta kudu jadi pagawe urang. Tetapi lamun normal mah tukang bas tadi dibayar per hari 200.000. Kusama teh boga hutang ka urang, ku urang dibayar 100.000 per hari. Paham deh? Jadi ada 2 akad yang berbeda dalam satu kejadian. Yang akad jual beli, akad pinjam meminjam, ada ikatan pinjam meminjam kakak jeung Asep teh. Kemudian menimbulkan akad yang lain. Asep jadi gawe kakak, kan seharusnya mah normal, dibayar teh. Paham tuh? Masalah gaji yang Asep terima dari kakak dibayarkan atau tidak itu urusan beda lagi. Tapi yang pasti uang keringat Asep harus diterima ke Asep dulu. Ku Asep dikembalikan ke kakak, nama itu beda lagi. Cik Asep teh kapan tapi digaduh sama tangga kakak, gitu kan? Iya. Tapi Asep harus menerima. Anu paling parah dari riba ruqyah ini, lamun tidak mengurangi nilai hutang. Selama kamu masih punya hutang sama kakak 5 juta, maka gaji kamu per hari jadi 100.000. Hutang anggar 5 juta. Gaji jadi terkurangi tetap karena naon? Karena gaduh hutang. Lebih tidak manusiawi ini kan gitu. Itu teh seperti yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Sehingga disebut teh Rodi teh kerja paksa. Dia bekerja karena terpaksa karena ikatan hutang.
bari dibayaran tepul pembayaran di gajina. Karena apa? Karena terikat hutang. Paham? Riba eta ge riba rupa. Jadi riba fadl teh varianna teh banyak. Ini bisa berkembang dari 3 bisa. Manusia makin hailah, makin merekayasa, membuat rekayasa supaya terlepas dari riba. Akhirnya jenis riba makin banyak justru. Paham? Jadi riba fadl itu rinciannya ada 3. Yang pertama riba korbin karena hutang. Yang kedua riba apa? Yang kedua riba apa? Hah? Riba non? Jahiliyah. Disebut jahiliyah teh karena tradisi orang-orang dulu jahiliyah seperti itu. Yang ketiga riba non? Paham sepertinya? Paham sepertinya? Upamanya dihapus bakal ke harta semua. Kalau ini semua dihapus. Oh, insya Allah. Taruhnya kan sih kapal adalah pokoknya. Nah, jadi seperti itu. Kalau masih jam 7 lebih 5. Oke? Nah, lalu Kak, apakah memang Islam itu sama sekali melarang nilai lebih? Islam itu tidak melarang kita berbuat kebaikan. Malahan kata Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis Rasul menyatakan khiyarukum aksarukum qada'an. Jadi orang terbaik di antara kalian itu ialah yang memberikan lebih dinamayan. Karena Rasul terima kasih. Artinya apa? Artinya setiap perkara masuk dalam kategori riba itu jika dimasukkan ke dalam akad transaksi. Paham? Karena dalam agama akad itu mempunyai nilai penting. Transaksi teh. Transaksi. Akad. Ieu teh menjadi pintu, kita pintu nanti ieu. Setiap perkara pintunya akan. Coba, daima sebagai analogi. Contoh, misalkan ada seorang wanita, oke, kakak ajak ke rumah, kemudian kakak berhubungan. Zina tuh, hukumnya apa? Zina. Tuh, ada seorang wanita, kemudian kakak menikahi dia dengan akad. Kemudian kakak berhubungan. Zina tuh? Ente, karena berada dalam akad. Atas akad. Jadi yang berpengaruh itu apa? Prosesnya sama. Lamun melalui proses akad dan akadnya sesuai persyaratan, maka itu termasuk riba. Jadi yang berpengaruh itu di mana? Di akad. Ari akad mah ialah proses transaksi, bukan proses negosiasi. Paham tuh? Lamun tawar menawar itu proses negosiasi. Di proses negosiasi kalian bebas, tapi di proses transaksi dibatasi. Transaksi mah kieu, oke. Dengan begitu saya membeli barang Anda dengan harga sekian, tunai. Tangan. Itu transaksi, itu akad. Cek aset oke, saya terima. Itu naon? Akad. Tapi lamun kieu mah tawar menawar upami sales sok aya nawisan. Ngobrol. Itu tawar menawar terus akad bukan? Bukan. Kapan akad? Akad bagian aya proses tanda tangan, ya. Itu akad, itu yang berpengaruh. Artinya, jika kalian ingin memberikan kebaikan kepada orang yang memberi pinjaman, jangan dimasukkan ke dalam akad. Paham tuh? Jadi proses kebaikan, aduh, hatur nuhun kabarnya terus dibantos. Ieu mah aya ieu abi mah hatur nuhun. Dina saya ka ACT-nya biasa juta teh imah. Hatur nuhun sia kabarnya teh kakak teh. Lucu kolom bisa ada 200. Kabarnya ngomong dulu 200. Alhamdulillah ku ACT dibantu saya sejuta. Ieu mah sebagai ungkapan terima kasih. Tidak dipersyaratkan di dalam akad.
Lamun kata Asep, oke kakak, saya meminjamkan uang ke kakak sebesar 1 juta. Tapi nanti pas dibayar harus jadi 1.100.000 kata Asep. Kata kakak, oke, siap kakak terima. Berarti masuk ke dalam akad. Jadi ada proses negosiasi, ada proses transaksi. Yang masuk akad mana? Proses transaksi. Negosiasi bukan proses transaksi. Maka hati-hati dalam akad. Obrolan, prolog, itu maksudnya kan negosiasi. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghindari riba ya, kita harus sangat hafal akan jenis-jenis muamalah. Aya gadai, aya pinjam, aya pesan, memesan, aya meminjam, ada menggadai, ada jual beli. Banyak. Aya ngaborong, banyak lah jenis-jenis itu. Kalian harus paham.